Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak lupa marilah kita berdoa. Semoga kondisi seperti saat ini, di mana wabah COVID Corona masih mengkhawatirkan, agar segera berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa atau tatap muka. Materi yang lalu adalah ruang, manusia, tempat, dan lingkungan. Sekarang kita memasuki bab 2, yaitu interaksi sosial. Perkenalkan, nama Ibu Busanti, guru IPS kelas 7. Anak-anak semua harap diperhatikan dan disimak dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sekarang kita mulai. Interaksi sosial bab 2. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Manusia disebut dengan makhluk sosial karena manusia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia disebutkan gregarinosis, yang artinya adalah suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Sejak kita lahir sampai akhir hayat ini, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Misalnya kita lahir dibantu oleh ibu dan pengasuhnya, terus kita udah besar sedikit, main sama teman, terus main sama teman sekolah, sudah SMP, SMA, teman-teman sekolah. Selanjutnya kerja juga begitu, dengan teman kerja berinteraksinya. Dan pokoknya tidak ada manusia tanpa berinteraksi. Menurut Gilin, ada 3 jenis interaksi. 1. Interaksi individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, contohnya dokter dengan pasien. Ibu guru sedang berbicara dengan si Ani, misalnya kalau di sekolah ya. Kalau individu dengan kelompok, guru sedang mengajar di kelas, atau Bapak RW sedang memberikan sambutan kepada warganya. Nah, itu individu dengan kelompok ya. Kelompok dengan kelompok, misalnya kelompok futsal SMP 59 akan bertanding dengan kelompok futsal SMP 79. Itu kelompok dengan kelompok. Nah, itulah 3 jenis interaksi sosial. Bagaimana syarat interaksi sosial itu? 1. Adanya kontak. Kita harus kontak dengan yang lain. Kontak ini bisa individu-individu, kelompok, kelompok dan kelompok kontak. Sehingga melakukan kontak ya, kontak sosial. Terus yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah 2 cara. 1. Komunikasi verbal. Bentuk komunikasi ini adalah secara lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi non verbal, yaitu komunikasi memakai simbol-simbol. Sekarang ciri-ciri interaksional. Interaksional punya ciri yaitu 1. Lebih dari 1 orang. Tidak mungkin kita berinteraksi 1 orang, jadi lebih dari 1 orang. Terus yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. Terus yang ketiga, adanya dimensi waktu yang lalu, sekarang, yang akan datang, itu dimensi waktu. Adanya tujuan yang akan dicapai sebagai hasil daripada interaksi sosial. Sekarang faktor-faktor interaksi sosial. Faktornya itu, interaksi terjadi ada berapa faktor? Faktornya 1 adalah imitasi. Imitasi mencontoh orang lain. Contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena dia melihat ibunya masak di dapur. Itu imitasi ya. Terus yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya begini, kalau saya sakit,
saya berobat ke dokter A, pasti cepat sembuh. Itu namanya sugesti. Terus kalau saya motong rambut itu ke salon Joni karena dia bagus potongannya, saya cocok dengan potongan itu namanya sugesti. Sekarang identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola. Misalnya pemain sepak bola si Ronaldo gitu ya. Sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan seperti itu. Itu namanya adalah identifikasi. Terus yang keempat, simpati. Simpati adalah merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami atau diderita orang lain. Misalnya tetangga kita ada kena musibah sehingga kita ikut merasakannya. Itu sama dengan empati juga. Empati adalah iba juga ya. Terus di dalam interaksi ini ada bentuk interaksi. Bentuknya itu ada dua. Satu, asosiatif. Asosiatif adalah mengarah kepada kerjasama yang positif, pokoknya sudah positif ya, kerjasama. Misalnya kerjasamanya apa? Kalau kerjasama itu kan pasti untuk mencapai tujuan bersama ya. Misalnya gotong royong membuat jembatan, gotong royong bersihan lingkungan di rumah, itu namanya gotong royong. Terus di sekolah juga bisa gotong royong mengadakan piket kelas, nah, itu namanya gotong royong. Di dalam gotong royong ini, di kerjasama ini ada 5 bentuk. 1 adalah kerukunan, 2 bargaining, 3 kooptasi, 4 koalisi, 5 joint venture. Kalau kerukunan ini misalnya kerukunan orang-orang Betawi. Nah, kerukunan ini sebulan sekali dia berkumpul, mengadakan arisan, mengadakan jalan-jalan, itu kerukunan ya. Yang kedua adalah bargaining, sama juga kerukunan. Yang ketiga adalah koalisi. Misalnya partai ini, 2 partai berkoalisi untuk mencalonkan ini misalnya. Yang keempat joint venture. Joint venture juga ini adalah kerjasama juga, joint venture. Tapi ini dalam perdagangan namanya joint venture. Nomor yang kedua adalah selain kerjasama adanya akomodasi. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan pertentangan tanpa menghasilkan pihak lawan. Tanpa menghancurkan pihak lawan. Ada 7 bentuk. 1 kursi, 2 kompromi, 3 arbitrasi, 4 mediasi, 5 konsiliasi, 6 toleransi, 7 statement dan adjudikasi. Ini adalah untuk meredakan pertentangan. Misalnya dengan mediasi dulu ya, mediasi oleh pemuka agama, bagaimana caranya supaya bisa terselesaikan dengan baik. Terus ada toleransi dari kedua belah pihak dan sebagainya. Sekarang asimilasi. Asimilasi adalah merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Misalnya orang Tiongkok, orang Cina, ada yang tinggal di Indonesia, lalu dia mempelajari bahasa Indonesia dengan baik ya, dengan fasih. Terus yang selanjutnya adalah tadi asosiatif ya, bentuk interaksi itu. Yang kedua adalah disosiatif. Ini mengarah kepada pertentangan. Jadi kalau asosiatif kepada kerjasama, kalau disosiatif pada pertentangan. Contohnya kompetisi atau persaingan. Nah, di dalam kompetisi ini kan kompetisi individu dan kompetisi kelompok. Kompetisi individu misalnya mencalonkan untuk OSIS. Nah, kan itu berkompetensi ya antara calon-calon yang lain. Terus persaingan bulu tangkis, voli dan sebagainya. Terus yang kedua adalah persaingan dalam kelompok. Persaingan sepak bola, persaingan voli, persaingan basket, pencaksilat dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kontravensi, adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan.
satu golongan tertentu. Contohnya OSIS di sekolahmu mempunyai rencana, tetapi kelas kalian tidak setuju. Nah, makanya terjadilah kontroversi. Terus yang ketiga adalah pertentangan, konflik nih. Ada salah satu konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya konflik pribadi, konflik kelas, konflik politik, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, itulah yang sekarang di berita-berita itu kan ada cerita yang tentang konflik ya, konflik tentang undang-undang tenaga kerja. Nah, baiklah, itu hanya yang Ibu sampaikan materinya. Lain kali kita ketemu lagi. Ibu sekarang akan berikan tugas, yaitu 5 soal. Boleh kamu kerjakan di buku tulis ya. Soalnya yang pertama adalah jelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, sebutkan interaksi sosial. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Yang kelima adalah sebutkan faktor interaksi sosial. Hanya itu Ibu yang Ibu sampaikan. Semoga kamu mengerjakan semua ya, supaya dapat nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.